Halo, selamat sore pemirsa Jakarta, apa kabar Anda? Sore hari ini seperti biasa ada saya Monika Sinaga menjumpai Anda selama 30 menit dalam acara Peduli Jakarta. Dan sore hari ini saya akan ajak Anda untuk berdiskusi sejenak meskipun hanya 30 menit untuk menyoroti sistem teknologi informasi KPU sudah seperti apa sih. Nah, Anda punya masukan ataupun Anda juga punya pengalaman mungkin ketika Anda mengunjungi teknologi informasi KPU tadi sore barangkali. Nah, manfaatkan di 02151551111 untuk bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum saya akan ajak Anda untuk membahas lebih lanjut, ada narasumber saya yang sudah akan menemani saya, Bapak Iman Teguh Pribadi, beliau adalah Network Administrator dari ISP. Apa kabar Pak Iman sore hari ini? Sore, Mbak. Ya, dan pemirsa saya akan ajak Anda sekali lagi untuk menyaksikan satu tayangan berikut di Selamat menyaksikan. Permasalahan sistem teknologi informasi semakin mewarnai carut-marut pelaksanaan pemilu 2009. Sejak awal pengolahan data oleh tim IT KPU terkesan lamban. Bahkan, kini memasuki proses penghitungan suara, sistem teknologi informasi juga tidak berfungsi secara maksimal. Dalam pemilu 2009 ini, KPU menyatakan telah menggunakan sistem teknologi canggih yang biasa disebut Intelligent Character Recognition atau ICR yang dapat mempercepat proses penghitungan suara serta tabulasi yang akurat. Dan yang paling penting adalah sistemnya yang transparan hingga mampu meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan membantah telah menggunakan alat yang digunakan dalam pemilu 2004. Namun kenyataannya sejak awal persiapan IT tersebut terkesan kurang dipersiapkan dengan matang. Hal ini terlihat dari pembangunan sistem yang hanya beberapa bulan saja sebelum pemilu. Padahal seharusnya sistem tersebut dibuat dalam jangka waktu 1 tahun untuk menghasilkan sistem yang stabil dan handal. Mengingat sistem tabulasi yang dibuat dengan waktu yang singkat mungkin saja belum teruji dengan baik. Tidak heran dengan tingkat keamanan yang masih diragukan, peluang terjadinya gangguan sistem IT pemilu semakin besar. Seperti perubahan jumlah perolehan suara partai atau gangguan berupa perusakan sistem pengolahan data. Dengan anggaran yang terbilang sangat besar, yakni lebih dari 9 miliar rupiah, dan penggunaan sistem ICR yang canggih oleh KPU, bukankah seharusnya permasalahan teknologi informasi tidak menjadi bagian kisruhnya pelaksanaan pemilu kali ini? Ya, kembali pemirsa, saya akan ingatkan Anda untuk ingin bergabung, manfaatkan di line 02151551111. Ya, Pak Iman, beberapa hari dikabarkan Anda tongkrongin terus tuh ya tempatnya penghitungan KPU sampai hari ini. Menurut Anda ini ya, karena terjadi banyak kesimpang siuran mulai dari yang awalnya ketika mereka mulai satu kali klik sudah banyak sekali informasi, tapi sekarang hari kedua, hari ketiga, hari keempat, wah semakin lamban dan akhirnya masyarakat ataupun warga kesulitan untuk mendeteksi. Dalam hal ini apa sih yang sedang terjadi di sana? Apakah karena teknologinya kah yang terlalu canggih atau dari SDM kah atau bagaimana dari pengamatan Anda? Kalau menurut statement saya, ada statement yang mengatakan teknologi yang sangat canggih. Setidaknya ada transparansi di sini. Teknologi seperti apa secara hardware ya? Karena ada juga beberapa statement di media yang mengatakan server tua, mengatakan seperti itu. Sehingga saya berpikir, kalaulah memang canggih, secanggih-canggihnya tuh tentunya tidak akan seperti itu kan. Jadi kadang-kadang ada rasa pertanyaan, pengen kayak apa sih? Itu yang dorong saya ke sana ngelihat gitu, cari-cari informasi. Ya ternyata apa yang saya perkirakan ada betulnya dan ada tidaknya. Jadi mungkin terjadi istilahnya apa ya, queuing atau antrian request yang sangat besar sekali, dan server yang canggih tersebut kurang banyak sehingga tidak bisa menampung permintaan. Tapi dikabarkan ada 11 server itu. Nah, Anda yang melihat langsung sebenarnya ada berapa server itu disediakan oleh KPU? Saya tidak bisa melihat semuanya, Mbak. Cuman memang selenting ada yang bilang 6, ada yang bilang 11. Oke lah, berapapun itu jumlahnya, sepertinya untuk event seperti ini 11 server itu tidak mencukupi. Idealnya idealnya mungkin 20 atau 25.
Oke, sekarang taruhlah satu server itu dia mampu menguasai atau menampung 50.000 request ya, permintaan. Kalau 6 server 30.000. Kalau 11 mungkin ya 550.000 request. Oke lah, 550.000 request. Sekarang dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat di Indonesia yang katanya pesat ya. Ya, kemudian dengan semakin mudah orang mengakses internet dan semakin murah, dengan 100.000 orang bisa dapat akses internet unlimited ya mungkin, dan dari handphone dari mana saja, itu tentunya akan membebani kan. Sementara ini katakanlah memang seperti yang selentingan Anda dengar nih Pak Iman, ada 6 server saja di situ. Dan hasil terakhir dari Anda mendengar di sana ataupun melihat dan mengamati, sudah ada berapa itu penghitungan yang masuk? Apakah memang sudah mencukupikah semuanya? Kalau menurut saya, karena kabarnya deadline-nya tanggal 15 hari ini. Kalau menurut saya tuh sebetulnya kalau dilihat dari sisi di UPT ya, unit pelayanan teknis ya, saya katakan di tempat lokasi TPS itu dikumpulkan atau di kabupaten dengan adanya teknologi ICR itu juga terjadi penghitungan juga secara manual. Karena kan secara teknisnya nih, saya lihat secara teknisnya kertas yang setelah dicontreng ataupun ditulis oleh pengguna, kemudian dimasukkan dengan scanner tersebut, kemudian dikenali dengan metrik tertentu. Yang katanya bernama ICR kalau tidak salah betul, itu ya. Intelligent Character Recognition. Jadi dia bisa melihat bentuk tulisan khas tertentu. Dia bisa membayangkan dan memvisualisasikan itu apa artinya. Kemudian itu data itu kemudian diolah dan langsung terkirim. Nah, kurang lebih berapa itu Pak sampai hari ini? Sudah berapa persen masuklah menurut Anda itu estimasi Anda? Estimasi saya 60%. 60% ya. Kira-kira kan saya kalau tidak salah itu prediksinya mereka tanggal 20 paling tidak ada 80% lah masuk. Itu menurut Anda masuk akal tidak itu Pak dengan adanya 6 server itu? Saya lagi-lagi saya jawab secara teknis ya Bu ya. KPU menerapkan sistem MPLS antara backbone dari tiap-tiap masing section ya, tiap-tiap masing point to point dia memakai MPLS. MPLS ini membutuhkan bandwidth yang cukup lumayan tinggi. Seperti kita ketahui, KPU juga tidak pernah menceritakan kepada kita atau memberitahukan kepada kita dari tiap-tiap poin ini mereka memakai koneksi apa. Itu tidak diberitahukan. Padahal idealnya semuanya secara transparan diberitahukan ya. Karena servernya memakai apa, ada berapa server dan lain sebagainya. Karena secara logika teknis, sekali lagi saya katakan teknis, koneksi VPN dengan koneksi HTTP seperti kita mengetik www.kpu.co.id itu berbeda sekali. Baik, kita akan sampai pada koneksivitas, tapi nanti akan dilanjutkan setelah jeda komersial, dan pemirsa tetaplah di Peduli Jakarta, kami akan segera kembali.